Setelah itu Ibnu Qudamah pindah menjelaskan, ya, setelah beliau membawakan satu bab semuanya berkaitan dengan keimanan tentang perkara gaib. Dan ini seakan-akan penjelasan beliau tentang masalah rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat. Iya. Sebab di awal pertemuan saya sebutkan bahwa rangkaian beriman kepada hari akhirat masih di dalamnya tentang alam kubur, kemudian kejadian pada hari kiamat. Setelah itu beliau pindah ke masalah yang lainnya, yaitu tentang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata beliau fasl. Di fasal ini Ibnu Qudamah akan menyebutkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keutamaan umatnya secara umum dan keutamaan orang per orang dari umatnya, yaitu maksudnya dari para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Beliau katakan, "Wa Muhammadun Rasulullah, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin." Dan Muhammad adalah Rasulullah, dan beliau adalah penutup para nabi dan sayyidul mursalin, ya, pemimpin Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan bahwa beliau adalah Rasulullah. Ini terangkan dalam ayat yang sangat banyak sekali. Ya. Kemudian dikatakan bahwa beliau khatamun nabiyyin, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Wa ma Muhammadun ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya, bukanlah Muhammad ayah salah seorang dari laki-laki kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah, Rasul Allah dan penutup para nabi. Khataman nabiyyin di sini penutup para nabi. Ya. Bukan penafsiran sebagian orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang kufar di zaman ini. Ya. Yang mengatakan bahwasanya khataman nabiyyin di sini bukan penutup para nabi, tapi cincin para nabi. Ya. Katanya. Karena itu ada yang mengaku nabi. Ketika dibacakan ayat ini, ya, kenapa kamu mengaku nabi padahal dalam Al-Quran nabi adalah penutup para nabi? Enggak, itu bukan penutup itu. Ya, tapi di situ artinya cincin para nabi. Ya. Nah, tetapi Pak Ahlul Bid'ah, ya, orang-orang yang menyimpang. Ya. Dan ada juga yang berdalilkan dengan hadis-hadis yang lemah, seperti la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Tidak ada nabi setelahku kecuali kalau Allah menghendaki. Ya. Nah, ini adalah hadis munkar dan batil. Ya. Dan di dalam sanadnya Al-Janadi, ya, rawi yang pendusta itu. Ala kulli hal, ya, tidak ada dalil bagi orang-orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini pensifatan beliau. Kemudian pensifatan berikutnya dikatakan sayyidul mursalin. Sayyid para rasul, pemimpin para rasul. Ya, bukan cuma pemimpin para rasul, bahkan sayyid, pemimpin seluruh manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidun nas yaumil qiyamah." Saya adalah sayyid, pemimpin manusia pada hari berikutnya. Dikatakan, "La yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalati." Tidaklah syah keimanan seorang hamba sampai ia beriman terhadap risalah beliau, ya, terhadap kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terangkan dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka li rabbihim." Sungguhnya mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim antara mereka pada apa-apa yang mereka berselisih. Dan Nabi Muhammad diutus kepada kaumnya, atau para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, dan Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Sebagaimana dalam hadis Jabir, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini kekhususan tersendiri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ya, tidak syah keimanan seorang hamba sampai ia beriman tentang kerasulannya, wa yashhada bi nubuwwatihi, dan mempersaksikan tentang kenabiannya. Wala yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi syafa'ati, dan tidak akan dihisab, diberikan keputusan antara manusia pada hari kiamat kecuali dengan syafaatnya. Ini telah kita terangkan tadi dalam hadis syafaat. Kemudian pensifatan berikutnya, wala yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummati, dan tidak ada satu umat pun yang masuk ke dalam surga, ya, kecuali setelah masuknya umat beliau. Ya. Jadi tidak ada satu umat pun yang masuk ke dalam alaihi wa alihi wasallam. Dan ini
Di sini menyinggung sedikit ya, tentang keutamaan umat ini, bahwa umat Islam adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu al-akhirun al-awwaluna dukhulan al-jannah." Kami adalah umat yang paling terakhir, tapi yang paling pertama masuk surga. Umat Islam adalah umat yang keberapa? Yang ke-70. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Antum tuwaffuna sab'ina ummah, antum afdaluha wa akramuha ala Allah Azza wa Jalla. Kalian menggenapkan 70 umat, dan kalian yang paling utamanya dan paling mulianya di sisi Allah. Ya. Umat Islam umat yang ke-70, tapi umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Nah, kemudian pensifatan berikutnya tentang Rasulullah, kata beliau, sahibu liwa'il hamdi wal maqamil mahmud. Beliau adalah pemilik bendera pujian dan al maqamil mahmud. Maqam al mahmud, maqam yang terpuji. Liwa'ul hamd, mungkin yang diinginkan di sini alhamd, pujian. Sebab waktu itu di Mauqif Nabi bercerita, ya, pada hari itu saya yang berdiri, kemudian saya memuji dengan Allah, dibukakan untuk pujian-pujian, ya, alhamd, dibukakan untuk pujian-pujian yang saya sekarang ini tidak pandai mengucapkan pujian itu. Ya, tapi pada hari itu Nabi Muhammad mengucapkan pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Maka dikatakan sahibul liwa'il hamd wal maqamil mahmud, dan kedudukan yang terpuji. Ya. Kedudukan yang terpuji ini diterangkan, ya, di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ya. Asa kalau dalam Al-Qur'an pada kedudukan yang terpuji. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, "Wal haudil mawrud," dan Nabi ini adalah pemilik telaga yang orang akan mendatangi telaga itu. Dan kita telah terangkan tentang bagaimana telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada pertemuan yang telah lalu. Wa huwa imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafa'atihim, dan beliau adalah imamnya para nabi, pemimpin para nabi. Jadi imamnya para nabi, dan di peristiwa sallam mengimami para nabi. Ya, sebagaimana dalam kisah yang masyhur ini. Wa khatibuhum, dan beliau adalah khatibnya, pembicaranya. Tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibu syafa'atihim, dan orang yang memiliki syafaat mereka. Na'am, ummatuhu khairul umam wa ashabuhu alaihimus salam. Ya, umat beliau adalah sebaik-baik umat, dan sahabat beliau adalah sahabat yang paling baik, ya, yang paling baik di antara para sahabat Nabi alaihimus salam. Ini semuanya adalah keutamaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Nah, dan sahabatnya adalah sahabat yang paling baik bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kata Ibnu Qudamah setelah menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tentunya kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kewajiban yang kita harus laksanakan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tingkatan pertengahan dalam masalah ini. Yang pertama, kita beriman tentang kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aminu billahi wa rasulih wan nuril ladzi anzalna." Berimanlah kalian kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sampai ia lebih cintai dari ayahnya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Ini kewajiban yang kedua, harus cinta kepada Nabi. Kewajiban yang ketiga, harus ittiba, mengikuti beliau. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Banyak ayat yang senada dengan itu. Kemudian kewajiban yang keempat, kita harus taat kepada beliau. Dan ketaatan kepada Rasulullah itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, baik, menjelaskan tentang keutamaan orang per orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Dan saya di sini ringkas menyebutkan keutamaan. Kalau kita ingin sebutkan keutamaan sahabat saya, ini butuh beberapa pertemuan. Ya, saking banyaknya keutamaan para sahabat dan keutamaan orang per orang. Keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, keutamaan Ali, keutamaan sahabat ini, sahabat itu. Nah, dan para ulama mengarang kitab berjilid-jilid berkaitan dengan keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Iya. Kata Ibnu Qudamah, wa afdalu ummatihi Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar al-Faruq. Dan yang paling utama dari umatnya adalah Abu Bakar as-Siddiq. Manusia yang paling baik dari kalangan bukan dari kalangan Rasul adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau ini adalah manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil ittifaq, menurut kesepakatan. Karena keutamaan beliau yang akan disebutkan oleh Ibnu Qudamah nanti. Ya, saya katakan tadi, manusia yang paling baik setelah Rasulullah yang bukan tergolong dari para nabi. Ya. Sebab ada para ulama yang bikin satu pertanyaan di sini. Pertanyaannya, siapakah manusia yang paling baik setelah Nabi? Ada yang jawab, Abu Bakar as-Siddiq. Disalahkan? Bukan. Ada yang lebih baik darinya. Dijawab oleh alim ini, dia adalah Isa bin Maryam alaihi salam. Akhir zaman akan turun dan dia adalah bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhukum dengan hukum syariah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar as-Siddiq menurut kesepakatan. Ya. Thumma Umar al-Faruq, kemudian Umar al-Faruq, gelar beliau al-Faruq. Kalau Abu Bakar as-Siddiq, gelarnya as-Siddiq. Nah, Abu Bakar nama beliau Abdullah bin Utsman as-Siddiq. Thumma Umar, ya Umar ibn al-Khattab, Abu Hafs al-Faruq. Thumma Utsman bin Affan, ya Dzun Nurain, disebut dengan Dzun Nurain, punya dua cahaya. Sebab beliau menikah, ya dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua putri beliau. Yang pertama meninggal, kemudian Nabi menikahkan lagi dengan putrinya yang lain. Nah, ini keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Thumma Ali al-Murtada, kemudian Ali al-Murtada yang diridai. Pengkhususan kalimat al-Murtada untuk Ali bin Abi Thalib ini tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nah, maka asalnya boleh digunakan untuk siapa saja. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Ini yang paling afdal dari umatnya. Apa dalilnya? Kata beliau, lima rawa Abdullah bin Umar. Ya, karena apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, "Kunna naqul wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayy." Kami berkata dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Sebaik-baik afdalu hadhihi al-ummah ba'da nabiha, sebaik-baik umat, orang yang paling baik dari umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali, kemudian Ali. Fayablughu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiru. Kemudian hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Iya. Riwayat ini dengan riwayat ini yang disebut oleh pengarang oleh Syekh Ibnu Utsaimin dikatakan penggandengan langsung disebut 4 sekaligus dalam hadis itu beliau tidak temukan. Yang ada di dalam riwayat Bukhari ya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, ya, dan Ali tidak disebutkan. Ya. Adapun lafaz yang disebutkan Ali, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya saya tidak menemukannya. Nah, baik. Adapun hal, ya, apa yang ditetapkan oleh Ibnu Qudamah ini sudah merupakan ittifaq di kalangan para ulama. Ini urutan tertib 4 khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Urutan khalifah ini disepakati oleh para ulama, tidak ada perselisihan. Urutan khalifah dan urutan afdal dan Umar disepakati yang paling utama oleh ahli sunnah, paling utama dan paling terdahulu dalam sisi pemerintahan khalifah pengganti Nabi dan dalam sisi keutamaan Abu Bakar dan Umar
yang paling tinggi. Adapun yang mana yang lebih tinggi, apakah yang mana lebih dahulukan, Utsman atau Ali? Ya. Kalau dari sisi khalifah, ya, sebagai pengganti Nabi, ya, khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ahli sunnah sepakat bahwa yang berhak menjadi khalifah, ya setelah itu adalah Utsman. Ya. Dan orang yang mengingkari ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lebih sesat daripada keledai yang lepas. Ya. Nah, sebab Utsman bin Affan disepakati pengangkatan beliau sebagai pengganti Umar oleh seluruh umat di zaman itu. Dan Ali bin Abi Thalib termasuk yang memberikan kesepakatan dan membaiat Utsman bin Affan. Cuma yang diperselisihkan oleh para ulama itu hanya masalah yang mana yang lebih banyak keutamaannya, Utsman atau Ali, itu saja. Tapi dari sisi tertib khilafah, ahli sunnah sepakat bahwa Utsman ditinggikan atau lebih dahulu daripada Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi tertib afdaliyah, Abu Hanifah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih afdal daripada Utsman. Ya. Tapi ini diselisihi oleh jumhurul ulama. Jumhurul ulama berpendapat bahwa Utsman lebih afdal daripada Ali, dan itu adalah yang benar, dan itu pendapat jumhur ulama ahli sunnah. Ya. Jadi bedakan masalahnya ya. Ya, kalau masalah khalifah dia mendahulukan Ali, maka ini orang yang seperti ini mendahulukan Ali disesatkan oleh para ulama. Tapi kalau dalam masalah afdaliyah, itu ada khilaf di kalangan para ulama, dan orang yang mendahulukan Ali itu disalahkan. Tapi menghukumi dia sesat dan seterusnya, itu tidak sampai ke martabat tersebut. Ya, wallahu taala alam. Baik. Setelah itu, kata Ibnu Qudamah, wa sahhatir riwayat Ali radhiyallahu anhu annahu qala, dan telah sahih riwayat dari Ali. Ali berkata, khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakar, thumma Umar. Walau syi'tu la sammaitu tsani. Kata Ali, sebaik-baik umat ini setelah nabinya Abu Bakar, kemudian Umar. Andai kata saya ingin, saya akan menyebutkan yang ketiga. Maksudnya yang ketiga ini dirinya. Begitu. Tapi beliau tawadhu, tidak mau menyebut dirinya. Kata beliau, andai kata saya ingin, saya sebut yang ketiga. Maksudnya diri dia. Iya. Nah, dan athar ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, warawa Abu Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abu Darda meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma tala'atis syams wa la gharabat ba'da an-nabiyyin wal mursalin ala afdal min Abi Bakar." Tidaklah matahari terbit dan tidak pula terbenam setelah para nabi dan para rasul, ya, terbit dan terbenam terhadap orang yang lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini asar dilemahkan oleh muallif kitab Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Katakan sanadnya lemah. Ya, kemudian kata beliau, wa huwa ahaqqu, kata Ibnu Qudamah, wa huwa ahaqqu khalqillahi bil khilafah. Dan Abu Bakar ini adalah manusia atau makhluk Allah yang paling berhak untuk memegang khilafah, memegang kedudukan sebagai khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da Nabi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lebih didahulukan Abu Bakar? Li fadlihi, keutamaannya. Semua orang sepakat keutamaan Abu Bakar. Nah, Nabi masih hidup. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebutkan, datang Nabi Abu Bakar dan Umar, datang Nabi Abu Bakar dan Umar. Masih hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat-isyarat bahwa Abu Bakar yang menjadi khalifah setelahnya. Isyarat, tidak ada penegasan tegas. Ketika Nabi sakit, yang disuruh mengimami siapa? Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi didatangi oleh seorang perempuan, suatu keperluan dan belum selesai, Nabi berkata, nanti kamu datang. Ya, pada kesempatan lain. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, kalau saya datang lagi nanti, kemudian kamu sudah meninggal, saya datang sama siapa? Katanya, kamu datang kepada Abu Bakar. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pengganti beliau setelahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Li fadlihi, keutamaan beliau, wa sabiqatihi, dan dahulunya beliau masuk Islam. Ya. Orang yang paling pertama masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, wa taqdirin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah ala jami'is sahabah radhiyallahu anhu. Dan Nabi mendahulukan dia untuk mengimami dalam salat, didahulukan di atas seluruh para sahabat radhiyallahu anhu. Wa ijma'us sahabah ala taqdimihi wa mubaya'atihi. Dan para sahabat sepakat
untuk mendahulukan dia dan membaiat dia. Walam yakunillahu liyujmi'akum ala dhalalah. Dan Allah tidak akan mengumpulkan umat di atas kesesatan. Ini isyarat terhadap hadis yang hasan dari seluruh jalan-jalannya. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Nah, jadi Abu Bakar yang paling utama. Setelah itu siapa? Kata Ibnu Qudamah, "Tsumma man ba'dahu min ba'dihi Umar radhiyallahu anhu." Kemudian setelah itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Li fadlihi, karena keutamaan beliau. Umar mempunyai keutamaan yang luar biasa banyak. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Kata Nabi, "Wahai Umar, kalau kamu berjalan di satu jalan dan syaitan juga jalan di jalan itu, niscaya syaitan akan cari jalan lain." Nah, Nabi pernah mimpi minum susu. Setelah itu lebihnya diberikan kepada Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kamu takwilkan itu ya Rasulullah?" Ya, kata beliau, adalah ilmu. Kemudian Nabi juga pernah mimpi. Ya, orang semua pakai pakaian. Ada yang pakaiannya hampir lutut, ada yang sampai mata kaki. Dan Umar memakai pakaiannya terseret. Dia seret, lagi panjangnya. Apa yang kau takwilkan ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agamanya. Nah, dan Umar radhiyallahu taala anhu, manaqib beliau, keutamaan beliau sangat banyak sekali. Iya. Kata Nabi, andai kata dari umatku ada muhaddatsun, orang-orang yang mendapatkan ilham, maka Umar adalah orangnya dari umatku. Umar, beberapa ucapan beliau ya, dibenarkan dengan turunnya wahyu. Ya. Sehingga ulama ada mengarang kitab khusus ucapan-ucapan Umar yang dibenarkan dengan turunnya wahyu. Ya. Nah, Umar menegur istri-istri Nabi yang tentang masalah hijab, turun ayat hijab. Ya. Umar menegur kenapa Nabi mensolati jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, turun ayat larangan mensolati jenazah orang-orang munafik. Ya. Nah, di perang Badar, ya, Umar memberikan pendapat, ya semuanya dipenggal saja. Kamu ya Rasulullah ambil keluargamu, saya ambil keluarga dekatku, Abu Bakar ambil keluarga dekatnya, kemudian setiap dari kita memenggal lehernya. Ya. Itu pendapatnya Umar. Ya. Setelah itu turun ayat teguran, ayat dan Umar yang dibenarkan. Ya. Sebab kebanyakan dari mereka yang oleh Rasulullah mengambil keputusan pada saat itu, kita kembalikan saja, mudah-mudahan mereka bisa suatu saat beriman. Ya. Kemudian tentunya dengan mengembalikannya dibayar mereka upeti, dengan upeti ini bisa memperkuat barisan kaum muslimin. Ya. Ini siasat yang sangat kuat sebenarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membenarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini manaqib Umar bin Khattab dan sangat banyak sekali keutamaan beliau Umar. Wa ahdi Abi Bakar ilaihi. Dan Abu Bakar melimpahkan kekuasaan kepadanya. Pada Umar. Setelah Abu Bakar tidak ada pemilihan. Langsung Abu Bakar menetapkan, gantiku setelahku adalah Umar bin Khattab. Ya. Maka Umar naik menjadi penguasa, selesai. Ya. Tidak ada pemilu, tidak ada kudeta wala syai'. Ya. Nah, dan umat langsung sepakat menyetujui tentang hal tersebut. Ya. Setelah itu kata Ibnu Qudamah, "Tsumma Utsman radhiyallahu anhu li taqdimi ahli syura lahu." Kemudian yang paling berhak adalah Utsman karena ahli syura yang mendahulukan mereka. Ya. Ahli syura itu orang-orang yang dipilih oleh Umar sebagai ahli syura. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib, Utsman, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha, Zubair, Ibn Auf, ya, berapa orang itu? 7 ya. Nah, 6 orang. 6 orang ini adalah ahli syura yang dipilih oleh Umar supaya memilih penguasa setelahnya. Dan yang terpilih adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian setelah itu, ya, kata beliau, "Tsumma Ali radhiyallahu anhu." Kemudian Ali radhiyallahu anhu, li fadlihi, karena keutamaan beliau, wa ijma'i ahli asrihi alaihi, dan kesepakatan seluruh orang-orang di zamannya membaiatnya. Ya. Ini urutan 4 khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Wa haula'il khulafa'ur rasyidun al-mahdiyyun." Mereka inilah khulafa ar-rasyidun, berada di atas petunjuk, di atas jalan yang lurus, al-mahdiyyun, yang mendapatkan petunjuk, alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ya, hendaknya kalian pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, mendapatkan petunjuk setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah
hal tersebut dengan gigih geraham kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khilafatu min ba'di 30 sana. Kekhalifaan setelahku, kata Nabi, 30 tahun. Bahkan akhiruhum khilafah Ali bin Abi Thalib, dan ternyata akhir dari 30 tahun itu adalah pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Itu hadisnya dalam hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Kalau kita lihat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerintah dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah. Umar bin Khattab dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Ya. Utsman bin Affan dari tahun 24 Hijriah sampai tahun 35 Hijriah. Dan Ali bin Abi Thalib dari tahun 35 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Jadi 4 khalifah ini semua jumlah zaman masa pemerintahannya 29 tahun, 6 bulan, 4 hari. Ya. 30 hari. Apa 30 tahun? Persis seperti ini digambarkan oleh Nabi bahwa pemerintahan setelah beliau adalah 30 tahun. Nah, ini 4 khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah mereka dikatakan al-khulafa'u ar-rasyidun. Kemudian setelah itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa nashhadu lil ashara bil jannah, dan kami mempersaksikan untuk 10 orang dengan surga. Ya, ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Kama syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan untuk mereka. Faqala, maka beliau berkata, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, wa Umar fil jannah, Umar di surga, wa Utsman fil jannah, Utsman di surga, wa Ali fil jannah, dan Ali di surga, wa Talha fil jannah, dan Talha di surga. Talha di sini yang diinginkan Talha bin Ubaidillah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ini yang kelima. Yang ketujuh, apa yang keenam? Az-Zubair fil jannah. Az-Zubair juga di surga, Az-Zubair bin Awwam. Iya. Nah, kemudian wa Sa'dun fil jannah, dan Sa'ad di surga. Sa'ad adalah Sa'ad bin Malik ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ini yang ke-8. Wa Sa'id fil jannah, dan Sa'id. Ya. Sa'id yang diinginkan di sini yang ke-8 adalah Sa'id bin Zaid. Nah, juga di surga. Wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Amir bin Abdullah bin Jarrah, nah, radhiyallahu taala anhu. Ini semua dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Ini 10 orang sahabat. Ya, dan disebut dalam konteks satu hadis bahwa mereka ini 10 ini mendapatkan jaminan surga. Nah, jadi kita harus mempersaksikan ini. Ya. Termasuk keyakinan yang harus kita persaksikan sebagaimana Nabi mempersaksikannya. Wa kullu man syahida lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah syahidna lahu biha. Dan juga semua orang yang Nabi persaksikan untuknya dia masuk surga, kita juga harus mempersaksikan untuknya surga. Kaqaulihi, seperti Nabi berkata, Al-Hasan wal Husain sayyida syabari ahli jannah. Al-Hasan dan Husain adalah 2 pemimpin para pemuda penduduk surga. Kita persaksikan hal tersebut, Al-Hasan dan Al-Husain, kita persaksikan untuk surga. Wa qauluhu li Thabit bin Qais, dan sabda Nabi kepada Thabit ibn Qais. Ya, Thabit bin Qais bin Shammas, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau ini adalah khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tukang pidatonya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Thabit dalam hadis riwayat Bukhari, ya, kata beliau, innaka lasta min ahli an-nar walakinnaka min ahli jannah. Engkau wahai Thabit tidak termasuk penduduk neraka, akan tetapi kamu termasuk penduduk surga. Langsung pastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini keutamaan yang sangat besar bagi mereka. Ya. Nah, dan demikian pula yang ada nasnya dalam hadis. Kita wajib mengimani. Ya, sebagian para ulama ada menyebutkan puluhan hadis nas, tapi ada yang lemah. Maka apa yang tertera dalam hadis yang sahih kita tetapkan. Seperti Bilal bin Abi Rabah, didengar suara terompanya di surga oleh Nabi. Ya. Seperti Uqasyah bin Mihsan. Ya. Termasuk dari 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab. Ya. Langsung Uqasyah berkata, ya Rasulullah, doakan saya termasuk dari mereka. Kata Nabi, ya, kamu termasuk dari ya. Nah, kemudian seperti perempuan yang kesurupan itu,
yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan saya, mudah-mudahan saya sembuh." Kata Nabi, "Kalau kamu ingin, saya doakan kamu sembuh. Dan kalau kamu ingin, kamu bersabar dan kamu masuk surga." Kata perempuan ini, "Saya sabar saja ya Rasulullah. Ya. Tapi doakan saya, ya. Kalau saya kambuh, jangan sampai aurat saya terbuka." Maka Nabi mendoakannya. Nah, kita jamin untuk dia. Seperti Abdullah bin Salam, ya, radhiyallahu taala anhu. Ini juga, ya, dapat jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya. Dan sederet nama-nama sahabat yang lain disebutkan, ya, seperti istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini keutamaannya sangat besar. Bahkan kadang Jibril, ya, menyampaikan salam dari Rabbnya untuk Khadijah, diberi kabar, ya, surga, disebutkan pasirnya dari permata dan seterusnya, masih hidup Khadijah, ya, radhiyallahu taala anha. Nah, maka yang dijamin seperti ini dan tertera dalam hadis masuk surga, kita harus mempersaksikan hal tersebut. Ini dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Wala najzim li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wala nar." Dan tidak boleh kita memastikan kepada seorang pun dari ahlul kiblah, maksudnya dari umat Islam, dari kaum muslimin, bi jannatin wala nar, dia masuk surga atau dia masuk neraka. Tidak boleh. Tidak boleh dipastikan. Kecuali siapa? Illa man jazima lahu Rasul. Kecuali orang yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaidahnya, siapa yang dipastikan oleh Nabi dia masuk surga, kita pastikan masuk surga. Siapa yang dipastikan oleh Nabi masuk neraka, kita pastikan masuk neraka. Nah, kita pastikan masuk neraka. Ya. Seperti orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, ya, dipastikan masuk neraka. Ya. Maka kita bersaksikan untuk hal tersebut. Dan ada sebagian, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Nabi, ini min ahli nar, dari penduduk neraka. Maka kita katakan ini min ahli nar. Ya. Tapi sepanjang dia muslim, maka dia masuk ke dalam neraka sementara. Dan dia akan ma'alnya akan kembali ke dalam surga. Iya. Nah, kata beliau, "Lakin narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musii." Akan tetapi kita mengharap bagi orang yang berbuat baik dan takut terhadap orang yang berbuat jelek. Jadi kalau ada orang yang sepanjang hidupnya baik ini, ya, ketika meninggal, maka kita harapkan dia ini kebaikan untuknya, dipuji, ya. Tapi memastikan, oh ini penduduk surga ini sudah. Ya. Kenapa? Oh, luar biasa dia sepanjang hidupnya ibadah terus, ya, penduduk surga. Nah, bisa memastikan seperti itu. Nah, demikian pula sepanjang hidupnya maksiat saja, karena ini sudah kamu di neraka pasti. Tidak boleh memastikan seperti itu. Ya. Dan memastikan seperti ini kekurang ajaran. Ya. Sebab ini termasuk hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis ada yang memastikan itu, seorang perempuan dia pastikan pada orang yang meninggal, orang yang saleh dikatakan masuk surga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Dari para ulama. Di antaranya juga hadis Jarir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, faqad ghafartu lahu wa ahbabtu amala." Siapa tadi yang bersumpah atas namaku, saya tidak mengampuni si fulan. Saya telah ampuni si dia dan saya hapuskan amalan-amalan kamu. Orang yang mengatakan saya tidak ampuni. Iya. Maka hati-hati, ini hukum syar'i harus terbatas emas dari Al-Quran dan hadis. Iya. Dipahami ini? Baik. Kemudian setelah menjelaskan tentang keutamaan Nabi, ya, umatnya dan para sahabatnya, Ibnu Qudamah pindah ke masalah lain. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidhanbin, wala nukhrijuhu 'anil Islam bi'amalin." Ya. Ini termasuk masalah pokok dalam prinsip ahli sunnah. Dan kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblah, dari orang yang salat ke arah kiblat. Ya, maksudnya dari kaum muslimin yang salat ke arah kiblat. Tidak kami kafirkan seorang pun bidambin dengan suatu dosa. Maksudnya di sini dosa, yaitu dosa besar. Ya, bukan dosa kesyirikan. Ya. Nah, sebab pengitlakan kalimat dosa, walaupun kesyirikan itu masuk ke dalam dosa, tapi kalau diitlak kalimat dosa itu artinya dunub. Ya, kabair atau sagair, dosa yang besar maupun kecil. Nah, tapi di sini yang diinginkan kami tidak kafirkan seorang pun dari ahli kiblah dengan suatu dosa apapun. Wala nukhrijuhu 'anil Islami bi'amal, dan kami tidak mengeluarkannya dari Islam dengan amalan apapun. Maksudnya dengan amalan jelek apapun. Iya. Nah, kalau dia beramal dengan amalan yang jelek, tidak boleh dikatakan ini kafir keluar dari Islam. Iya. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah.
orang-orang Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar. Dan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan kedudukannya antara dua kedudukan, bukan kafir dan bukan muslim. Nah, tapi prinsip ahli sunnah wal jamaah tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblah dengan suatu dosa. Di dalam Al-Quran dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling membunuh, saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Di sini katakan saling berperang, tapi masih disifatkan dari kaum mukminin. Menunjukkan bahwa perbuatan kesalahan mereka walaupun sifatnya dosa besar belum mengeluarkan mereka dari penamaan keimanan bahwa mereka ini adalah mukmin. Nah,